Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Kurniawan dari MPI kelas 3B. Jadi pada suatu video kali ini saya akan melaksanakan atau memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Wahyono pada MK mata kuliah Kepemimpinan dalam Pendidikan, yang mana tugas ini eh, presentasi tentang pemimpin sebagai pembina organisasi atau di kantor. Baik, langsung saja. Untuk pendahuluan latar belakang. Dalam suatu organisasi atau kantor, keberhasilan dalam mencapai visi dan misi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Pemimpin bukan hanya bertugas untuk mengarahkan dan mengontrol, akan tetapi pemimpin ini juga memiliki sebuah peran sebagai pembina, yaitu dalam membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, dan menumbuhkan motivasi kerja kepada anggotanya. Pembinaan yang dilakukan secara efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan adaptif. Adapun pengertian dari pemimpin, yaitu menurut Robbins dan Judge pada tahun 2019, yang artinya pemimpin itu adalah individu yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan tidak hanya menuntut kemampuan teknis, akan tetapi juga keterampilan interpersonal, emosional, dan etis. Kemudian selanjutnya yaitu ada konsep pembinaan. Konsep pembinaan dalam konteks organisasi adalah sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan integritas pegawai. Juga menurut Goleman pada tahun 2000, kepemimpinan yang efektif selalu mencakup kemampuan untuk membina melalui coaching, mentoring, dan pemberdayaan. Kemudian selanjutnya ada teori kepemimpinan relevan, yaitu ada 3. Yang pertama, transformational leadership. Transformational leadership yaitu seorang pemimpin yang menginspirasi dan mentransformasi individu. Yang kedua ada servant leadership, yaitu seorang pemimpin sebagai pelayan, menempatkan kepentingan tim di atas dirinya. Yang ketiga yaitu ada situational leadership, yaitu seorang pemimpin menyesuaikan gaya pembinaan berdasarkan kondisi tim. Selanjutnya, pemimpin sebagai pembina. Pemimpin sebagai pembina memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia, melalui pendekatan yang humanis, berkelanjutan, dan strategis. Pembinaan tidak terbatas pada pelatihan formal, akan tetapi mencakup pemberian motivasi, penguatan nilai organisasi, dan menjadi teladan. Kemudian peran strategis pembinaan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi pegawai.
Untuk meningkatkan kompetensi pegawai ini yaitu dengan cara melalui pelatihan, coaching, dan feedback. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif. Jadi pada para pemimpin membentuk nilai dan norma yang mendukung kerjasama. Yang terakhir yaitu yang ketiga, ada mengelola konflik dan emosi, yaitu seorang pemimpin sebagai pembina mampu meredam konflik dan menjaga stabilitas emosional tim. Kemudian selanjutnya yaitu ada tantangan dalam pembinaan. Adapun tantangan dalam pembinaan itu yang saya ketahui ketika saya mencari di jurnal atau di AI yang lainnya, yaitu ada beberapa tantangan eh, dalam pembinaan seorang pemimpin di organisasi maupun di kantor, yaitu eh, ada kurangnya waktu dan sumber daya, selanjutnya ketidaksesuaian gaya kepemimpinan, terus resistensi perubahan dari anggota tim, terus tekanan administratif dan birokrasi. Nah, setelah tantangan dalam pembinaan yaitu strategi efektif dalam pembinaan. Untuk mengefektifkan pembinaan yaitu memiliki sebuah strategi. Adapun strategi yang dimaksud yaitu satu, kepemimpinan yang adaptif, menggunakan pendekatan yang fleksibel sesuai situasi. Jadi pada kepemimpinan adaptif ini, seorang pemimpin itu fleksibel gitu, menyesuaikan dengan situasi yang ada ketika misalkan ada situasinya yang A pada pada ini apa namanya, pada karyawannya, maka beliau pendekatannya seperti itu, jadi menyesuaikan gitu, tidak otoriter. Kemudian yang kedua, pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu memberikan otonomi dan kepercayaan kepada anggota. Jadi sangat penting ya pemberdayaan sumber daya manusia ini, karena ini mengait atau berpacu kepada SDM-nya, karena SDM itu sangat penting gitu. Jadi kita sebagai pemimpin harus memperdayakan sumber daya manusia atau SDM para anggota tim gitu. Kemudian pemimpin itu ketika pemberdayaan SDM itu memberikan otonomi dan kepercayaan pada anggotanya. Terus yang ketiga yaitu ada evaluasi berbasis kinerja. Seperti melakukan pembinaan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan. Yang keempat, teladan personal, yaitu pemimpin menunjukkan integritas dan etos kerja sebagai panutan. Mungkin ini kesimpulan dari PowerPoint tentang pemimpin sebagai pembina organisasi atau pemimpin sebagai pembina organisasi atau di kantor. Kemudian kesimpulannya yaitu pemimpin sebagai pembina memiliki peran krusial dalam membentuk organisasi yang sehat, adaptif, dan berorientasi.
Pada pengembangan sumber daya manusia, melalui pendekatan kepemimpinan yang tepat, pemimpin dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meningkatkan sebuah produktivitas organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada tugas kuliah tugas mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan yang mana diampu oleh dosen yaitu Bapak Wahyono MPDI. Saya sebagai pemateri atau yang memaparkan PowerPoint ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang tipe. Saya mohon maaf dimaklumkan. Saya Dian Kurniawan izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.